adalah saklarnya. Kita kunci dulu. Jika sudah terkunci seperti ini, kita coba hujankan. Tapi walaupun ini anti hujan, bukan berarti ini bisa dipakai menyelam ya teman-teman. Kalau untuk dipakai menyelam, tentu kita akan menggunakan lem silikon yang lebih baik lagi, karena tekanan air di dalam pantai semakin ke dalam semakin besar ya teman-teman. Tapi jika hanya dipakai di tempat yang hujan seperti di perkebunan dan lain sebagainya, ini adalah lampu yang mantap. Untuk bahan yang diperlukan, ini adalah lampu merek Hanok 5 watt ya teman-teman. Dan untuk lampu ini sendiri bisa dilihat tidak memiliki pendingin body ya teman-teman. Ini langsung plastik. Tapi untuk PCB LED-nya lumayan tebal ya. 5 watt dengan menggunakan 6 chip LED. Tapi dalam pekerjaan kali ini saya akan modifikasi lampu ini menjadi lampu emergensi yang lumayan keren, karena bisa dipakai sekalipun dalam cuaca hujan. Bahan-bahannya sendiri selain lampu, ada penutup, maksud saya kepala botol lengkap dengan penutupnya, minuman soda ya teman-teman. Dan untuk ukurannya sendiri yang ukuran kecil ya, baterai lithium 18650. Coba kita cek dulu untuk tegangan baterai ini. Baterainya masih bagus ya teman-teman. Tentu saja dengan modulnya, saklar, sudah itu saja. Langsung saja kita ke pekerjaannya. Pertama, kita akan melepas dulu untuk bagian lubang dari input PCB LED ini ya teman-teman. Oh iya, ada satu bahan yang terlupakan. Ini adalah LED SMD 3 volt 1 watt ya teman-teman. Jadi bentuknya hampir seperti LED yang 6 volt ya, memiliki 2 buah emitter di dalamnya. Itu emiternya bisa dilihat ada 2 buah emitter yang di paralel di dalamnya ya. Jadi voltasenya tetap 3 volt. Langkah yang pertama adalah kita akan membuat lubang pada PCB LED ini, lubang dengan ukuran baterai lithium yang akan kita gunakan. Tapi karena di sini saya tidak memiliki mata bor, maka saya akan menunjukkan cara lain selain menggunakan bor ya teman-teman. Kita garis dulu seperti ini untuk mengetahui ukuran dari baterainya.
Di sini kita akan memotong PCB LED ini menjadi dua bagian ya teman-teman. Dan setelah menjadi dua bagian, kita gali lagi membentuk segi 6. Kurang lebih seperti ini hasilnya ya teman-teman. Jika masih belum pas seperti pada video ini, kita tinggal mengerik sedikit ya menggunakan tang pemotong, atau bisa juga teman-teman gunakan gergaji. Intinya untuk baterai bisa masuk ke dalam sini ya teman-teman. Kita coba pas-paskan dulu ke dalam casingnya. Nanti dia akan membentuk seperti ini dan baterai akan masuk ke dalamnya. Untuk PCB LED yang telah kita siapkan tadi akan kita siapkan untuk melakukan penjamperan paralel. Jadi karena rangkaian dari PCB LED itu adalah rangkaian seri, maka kita harus memotong jalurnya dan menjamper menggunakan kabel sehingga rangkaian LED dirubah dari rangkaian seri menjadi rangkaian paralel. Tujuannya agar supaya untuk lampu LED bisa diangkat dengan mudah walaupun menggunakan baterai 18650 ya teman-teman. Kemudian karena chip LED bawaan dari lampu ini adalah chip LED 9 volt, maka kita akan menggantinya dengan chip LED 3 volt 1 watt yang telah kita siapkan tadi. Rekan-rekan yang tidak memiliki chip LED 3 volt 1 watt bisa juga menggunakan chip LED 3 volt yang biasa yang setengah watt. Tapi memang chip LED 3 volt 1 watt ini akan lebih terang dibanding chip LED 3 volt yang biasa. Di sini setelah kita memotong jalurnya dan chip LED telah terpasang, kita melakukan penjamperan dari plus ke plus, kutub plus ke kutub plus, dan kutub min dari chip LED ke kutub min. Jadinya seperti ini ya teman-teman. Kita siapkan untuk baterainya. Di sini seperti biasa saya tidak menggunakan flux. Saya manfaatkan flux yang berada pada timah solder saja. Karena memang di timah solder ini sudah ada fluxnya ya di dalam teman-teman. Jadi tinggal kita panaskan sedikit bagian dari baterai ini. Untuk timahnya pasti akan menyatu seperti ini. Di sini saya telah menyiapkan dua buah resistor 5,6 ohm yang di paralel, dan untuk rangkaian paralelnya saya buat seperti ini agar supaya bisa dimasukkan ke dalam selongsong bakar ya, agar supaya bisa kelihatan rapi. Dan untuk resistor ini akan langsung saya jumper ke bagian LED-nya, tidak di bagian modul ya teman-teman, karena jika terjadi korslet antara jalur plus dan min dari rangkaian yang kita buat,
panas dari resistor tidak akan merusak modul ya. Jadi dia akan menuju ke saklar terlebih dulu, ataupun panasnya dibuang oleh PCB LED ini. Ini untuk bagian minnya saya pasang pada bagian sebelahnya. Saya manfaatkan lubang bawaan dari PCB LED ini. Tidak lupa saya menggunakan kabel warna merah di jumper ke bagian resistor agar supaya bisa ketahuan mana yang plus dan mana yang minnya. Untuk baterai kita pasang seperti ini ya teman-teman. Sudah saya taruh kabel dan saya pasang ke sini agar tidak repot untuk bagian dari PCB LED, dan juga baterai bisa kita tahan menggunakan lem, terserah teman-teman, hanya untuk sementara saja. Di sini kita melakukan pemasangan pada jalur out, yaitu yang menuju ke lampu ya teman-teman, ke LED. Dari modul TP4056 ini menuju ke LED. Yang bagian min sudah kita pasang, dan ini bagian plusnya akan melalui sebuah saklar kecil seperti ini. Setelah itu kita jumper langsung ke output dari TP4056 ini. Jika sudah terpasang bagian plusnya, kita siapkan double tip untuk ditaruh di antara modul dan juga saklar mini ini ya teman-teman. Selanjutnya tinggal kita pasang jalur yang menuju ke baterai. Untuk rangkaiannya, skemanya bisa teman-teman perhatikan gambar di pojok kanan layar agar supaya tidak salah ya. Namun kita lepas dulu sementara untuk saklar ini karena kita akan melakukan penjamperan di sini ya teman-teman. Setelah kita lakukan pemasangan kabel, kita coba dulu untuk pengisiannya, dan ini sudah berfungsi ya. Tinggal kita jumper untuk bagian plus dan min pada bagian chip LED-nya. Karena tadi saya membuat PCB LED ini menjadi dua bagian yang terpisah, jadi kita harus menjumper dari bagian yang satu ke bagian yang lain. Jika rangkaian teman-teman yang telah teman-teman buat sudah capek-capek tapi ketika dicoba tidak menyala, teman-teman harus pastikan kembali, jangan sampai ada kebocoran dari PCB LED menuju ke heatsink ya, yang bisa membuat rangkaian menjadi korslet antara plus dan minnya. Coba teman-teman nyalakan saklarnya dan raba kembali bagian resistor. Jika resistor menjadi panas tapi chip LED tidak menyala, itu artinya ada korslet pada rangkaian yang teman-teman buat, dan bisa teman-teman cek kembali menggunakan multitester. Di sini rangkaian yang saya buat telah menyala, tinggal saya siapkan untuk bagian modulnya. Saya menggunakan lem tembak untuk menahan modul ini di bagian dalam sini ya teman-teman. Dan untuk bagian baterai ke PCB LED tadi saya menahannya menggunakan lem tembak
karena ketika bagian modul saya tekan baterainya copot, jadi saya pasang lem seperti itu. Dan untuk sampingnya akan saya taruh menggunakan Tianmu 704. Jadi lem ini hanya untuk perekat, jadi ketika dia kering dia akan menjadi silikon ya, bukan penghantar panas. Sekali lagi bukan penghantar panas, tapi silikonnya cukup bagus dalam merekatkan bagian yang terpisah, bisa menjadi shield juga. Karena itulah lampu ini bisa tahan sekalipun kita menggunakannya pada cuaca hujan. Tetapi jika teman-teman belum memiliki lem Tianmu seperti ini, teman-teman bisa menggunakan lem tembak saja. Sebagai catatan, lem tembak dipasang saat masih panas ya, agar supaya dia masuk ke sela-sela dari batok lampu. Kita masuk pada bagian yang paling penting, yaitu protek pada modulnya. Saya menggunakan penutup botol dan saya menggunakan lem tembak di sini ya. Selagi masih panas, langsung saya tutup menggunakan potongan kepala penutup botol ya teman-teman. Potongan kepala botol minuman soda. Saya pertebal sedikit untuk bagian lem di belakang sini agar supaya benar-benar air tidak bisa masuk dari atasnya ya. Rangkaian dan penutupnya telah selesai. Di sini saya harus menunggu kurang lebih 1 jam menunggu lem Tianmu mengering ya. Karena saya menggunakan lem Tianmu yang keringnya kurang lebih bisa sampai 1 jam. Jika rekan-rekan menggunakan lem tembak mungkin tidak perlu menunggu 1 jam ya, bisa langsung dicoba. Demikian dulu video prototip lampu emergensi anti hujan yang bisa saya bagikan. Kedepannya mungkin akan saya sempurnakan prototip yang saya buat ini agar supaya bisa mendapat harga jual yang cukup baik, karena ini penampilannya masih menurut saya masih kurang ya. Tapi sudah bisa kita gunakan, dan semoga video ini bermanfaat bagi rekan-rekan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel saya. Salam elektronik. Oh ya, saya mohon maaf bila ada salah kata dalam video ini. Dan salam elektronik, salam coba-coba. Terima kasih. Jadi lampu emergensi ini sangat terang ya teman-teman. Dan keunikannya adalah bisa kita pakai di saat musim hujan ya.